Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pecinta program Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karunikan kita bahagia dunia akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, setiap dari kita ingin hidup bahagia. Tapi ada yang bahagia menurut dirinya pribadi masing-masing. Ada bahagia menurut tuntunan agama kita. Tentunya kita pribadi muslim jangan keluar daripada aturan main Allah wa Rasuluh. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Siapa manusia ingin dunianya itu hebat, berkah, bahagia, sukses, harus pakai ilmu. Siapa manusia akhiratnya ingin bahagia, masuk surga, semuanya berkah, pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Manusia mau bahagia, sentosa, sing gemah ripah lau cinawi toto tentrem mangun katora harjo, dunia akhirat wajib pakai ilmu. Ternyata petuah daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ini merujuk daripada ayat Al-Quran. Allah sindir bangsa manusia dan jin di dalam surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Apa firman Allah? Wahai sekalian bangsa jin dan manusia, berkumpullah kalian ketika kalian mampu untuk menembus antariksa, 7 lapis bumi. Tembus kalau kalian bisa. La tanfuzuna, demi zatku yang maha suci, kalian tidak akan mampu. Illa bisultan, kecuali dengan sultan. Para pemirsa, para mufassirin menafsirkan ma makna sultan. Apa makna sultan itu? Satu peranti untuk menembus antariksa, 7 lapis bumi dan langit. Ternyata mereka menafsirkan illa bisultan, ay illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Saudara yang saya muliakan, ilmuwan-ilmuwan barat mampu ke bulan. Ilmuwan-ilmuwan barat mampu menembus bumi, membuka cakrawala berfikir manusia. Digalinya Al-Quran, banyak yang masuk Islam dengan ilmunya. Berarti sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah dengan segala firman-Nya dan sabdanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ilmu. Dengan ilmu manusia akan terang benderang dalam segala sisi. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Berarti tanpa ilmu orang hidup di segala sisi akan gelap. Contoh, dagang tapi nggak pakai ilmu agama, maka mirip umat Madian. Kota Madian, di mana di situ diutus Nabi Syuaib alaihi salam. Suka mengurangi timbangan,
suka mengurangi takaran, uangnya banyak, tapi zalim kepada pelanggan. Ini yang sering saya katakan. Saudara yang saya muliakan, berarti berdagangnya gelap. Gelap bahasa Arabnya zalim. Kebalikan zalim adil dengan pakai ilmu, al-ilmu nur. Maka kalau orang dagang pakai ilmunya baginda Nabi Muhammad, dia tidak akan berdusta. Dia tidak akan khianat. Bahkan tidak untung pas modal. Asal orang senang bahagia, silahkan. Faktanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dipercaya oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, sekalipun tugas untuk berdagang, berniaga, tidak pernah tidak untung. Semuanya pasti untung. Saudara yang dimuliakan Allah. Begitupun dalam karir kita, dalam semua lini kehidupan kita, harus pakai ilmu. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah. Permasalahannya, banyak orang bisa mendapatkan ilmu dari berbagai sektor. Orang pintar bisa dari mana saja. Dari keberkahan dari ilmu tersebut dimiliki. Dari mana ilmu didapat? Tentunya dari sosok seorang guru yang hatinya di situ ada berkah juga. Konsep menuntut ilmu di dalam Al-Quran sudah dituangkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 70. Bagaimana sosok seorang kalimullah, sosok seorang Musa yang sangat cerdas dan jenius. Suatu saat ada bangsa Bani Israel, seorang bangsa Bani Israel nanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, adakah di alam semesta ini manusia yang lebih cerdas, pintar, alim daripadamu?" Apa jawab Nabi Musa? Kayaknya tidak ada tuh. Saudara yang saya muliakan, disindir sama Allah. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Musa, ingat, di atas orang yang ahli ilmu, di atas orang yang cerdas dan pintar, ada orang yang lebih pintar lagi. Jangan katakan Musa sang Nabiullah, sang Kalimullah. Jangan katakan Nabi Musa kalau tidak ada penasaran untuk menuntut ilmu lagi. Singkat cerita, Allah menggambarkan kepada kita bagaimana menuntut ilmu sebaik-baiknya. Bagaimana langkah-langkah seorang pribadi muslim mendapatkan ilmu yang barakah. Nabi Musa diperintahkan untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam, ditemani oleh murid tercinta Yusha bin Nun. Saudara yang saya muliakan, perintah Allah kepada Nabi Musa untuk selalu menuntut ilmu, karena di atas orang yang alim ada orang alim lagi. Ada satu redaksi dialog yang terukir di dalam Al-Quran, bagaimana sosok Nabi Musa untuk berdauh, untuk memiliki sosok seorang guru dan ilmu yang berkah. Ayat 66 surah Al-Kahfi. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Ayat 66 sampai 70. Cukuplah ayat ini menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat dunia akhirat. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan ayat ini mengandung dua pesan moral yang bisa kita petik. Yang pertama, adab seorang murid kepada guru. Yang kedua,
wajib seorang murid memiliki guru. Saudara yang dimuliakan Allah, Nabi Musa diperintah sama Allah untuk nuntut ilmu lagi. Jangan cukup, jangan merasa sudah alim, jangan sombong dengan ilmumu. Ini hikmah pertama. Tidak boleh setiap kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd." Tuntutlah ilmu, carilah ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Kalau belum mati jangan berhenti ngaji, kalau kata guru kita. Ngaji terus, belajar terus, berkarya terus. Dengan ilmu pasti berkah dimanapun ente berada. Yang pertama, di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, ini ada hikmah. Allah tunjukkan akhlak Nabi Musa kepada kita. Kalau bahasa kita begini, Nabi Musa disuruh sama Tuhan, wahai Musa, ayo ngaji lagi, tuntut ilmu lagi kepada Nabi Khidir. Kalau bahasa kita kan bisa aja tuh, wahai Khidir, wahai Nabi Allah, Allah nyuruh saya barusan untuk nuntut ilmu sama engkau. Tapi tidak, Nabi Musa dengan akhlaknya tidak menyertakan nama suci Allah. Apa bahasa Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma limta rusyda. Wahai Nabi Allah Khidir, mohon izin kalau boleh saya ingin berguru kepada engkau sebagaimana engkau diberikan ilmu oleh Allah. Akhlak Nabi Musa. Kan bisa aja itu, Nabi Khidir, tolong dong ajarin saya disuruh sama Tuhan. Enggak cengeng, enggak gampang terpuruk mental. Akhlak didahulukan. Makanya kata Imam Malik, ta'allam al-adab, tafham al-ilma. Belajarlah akhlak, belajar adab. Ilmu mah gampang yang dia dapat, akhlak dulu. Ini akhlak Nabi Musa yang pertama. Yang kedua, adab seorang murid kepada guru ketika diuji sama sosok seorang guru. Di dalam ayat selanjutnya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khibra. Apa kata Nabi Khidir? Wahai Musa, kamu gak bakal sabar, kamu gak bakal kuat ngikutin saya. Bagaimana bisa ente ngikutin saya, ilmu ente belum cukup. Nih, terkadang sosok seorang guru menguji keteguhan iman, azam, niatan seorang murid. Jangan cengeng, jangan mundur. Dulu saya diajarin sama guru saya, ngaji di tanah Betawi. Mau ngaji sama kiai, seminggu datang ke rumahnya kagak diajarin. Asal sowan ketemu, suruh nunggu sejam, udah suruh pulang. Seminggu, saudara. Ini anak masih kuat kagak? Ada yang sebulan. Dulu adat itu, saudara. Begitupun dalam dunia pendidikan. Ujian-ujian dari sosok seorang guru, jangan sampai ada suuzon pada hati guru kita. Kalau belum mantap, lebih baik ulurkan, pendam dalam-dalam kita punya niatan untuk berguru kepada sosok seorang guru. Percuma kita berguru tapi tidak yakin kepada guru kita. Percuma kita berguru tapi ada tuhmah, tapi ada rasa suuzon kepada guru kita. Mungkin dia bisa dapat ilmu, tapi hati sosok seorang guru yang di situ ada ilmu makhluk Allah, hati akan cemburu. Apa dampaknya? Maka ilmu yang didapat oleh sosok seorang murid, na'udzubillah, la yanfa ilmunya enggak manfaat. Di pesantren hebat dakwahnya, hebat khitobahnya. Di pesantren bisa baca kitab. Di pesantren unggul kepada semuanya. Terjun ke masyarakat, punten mohon maaf, kagak ada manfaatnya. Mohon maaf ya, kejadian. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begono. Ilmunya di pesantren kagak manfaat.
Dulu di pesantren kata guru jangan ngerokok, dia ngerokok. Dulu di pesantren jangan tidur di masjid, kiai kagak redo. Waduh, gosipnya di masjid. Dulu jangan cabut, ngati cabut kagak. Jangan suka kabur dari pesantren. Saban malam minggu nonton layar tancap. Saudara, kiai nggak tahu, mungkin. Saudara, tapi tidak ada kiai, ada ilmu. Ilmu itu cemburu. Ente ambil ilmu kiai, tapi ente nggak hormat terhadap perintahnya. Dampaknya ilmu akan cemburu. Ilmu itu makhluk itu nur, cahaya. Akan tidak ada cahaya, redup di dalam masyarakat. Nauzubillah min zalik. Nih, diuji sama guru. Jangan suzon. Yang ketiga, satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Tuan guru, saya siap. Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabira. Gurunda pasti insyaallah akan mendapatkan saya sebagai orang-orang yang sabar. Saudara yang dia muliakan Allah, 2 tahun bisa dapat ilmu, bisa cerdas, bisa pintar. Tapi 20 tahun belum tentu bisa mengkader sosok seorang soleh, seorang ulama yang ikhlas. Saudara yang dia muliakan Allah, para pecinta Assalamualaikum Nusantara yang dia muliakan Allah. Oleh sebab itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memberikan satu statement. Kalau mau sukses nuntut ilmu, bituliz zaman. Kudu panjang waktunya. Ini nyantren setahun, mau buru-buru jadi kiai. Nyantren baru sebulan, santren kilat, tapi nggak diterusin ngajinya, ya ilmunya kilat juga. Bituliz zaman, panjang waktunya. Ya Allah ya Karim. Al-Imam Ibnu Hajar. Kenapa dikatakan Ibnu Hajar? Anak batu. 40 tahun nyantren, punten mohon maaf, nggak dapat. Sehingga beliau keluar dari pesantren, ngapain lama-lama nyantren kagak dapat. Di tengah hutan hujan besar masuk goa, ketiduran capek. Di situ ada bunyi tetesan air hujan, sehingga ketika dia buka kelopak matanya, di situ ada sebongkah batu besar. Sebongkah batu besar yang di atasnya netes tetesan air hujan karena bertahun-tahun lamanya. Batu besar yang keras dengan tetesan air hujan cowak kalau bahasa Betawi. Hancur. Cekung. Kok bisa? Ini hidayah dari Allah. Batu besar tapi terus menerus kena tetesan air yang encer, yang lembek. Kerasnya kalah itu batu. Apalagi otakmu wahai Ibnu Hajar. Apalagi otakmu wahai Abdullah. Yang encer, kalau kau bersungguh-sungguh pasti bisa. Balik lagi ke pesantren saudara. Alhamdulillah jadi ulama besar. Syekh Ibnu Hajar, anak batu itu artinya. Karena dapat inspirasi dari batu yang tercowak lantaran tetesan air hujan. Menjadda janda mulu cuman. Menjadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Al ilmu bil jad. Al-ilmu bil jad la bil jad. Ilmu itu karena sungguh-sungguh, bukan karena kakek kita ulama. Ada anak ulama yang terjerumus ke narkoba. Ada anak ulama yang terjerumus ke ini, ke situ. Nggak jaminan, saudara. Betapa bersihnya harta Nabi Nuh alaihissalam. Betapa indah dan apiknya mendidik anak Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an bin Nuh. Pada akhirnya Allah menegur, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghair salih. Wahai Nuh, Kan'an anak kandungmu, hakikatnya itu bukan keluargamu. Dia perbuatan yang tidak baik.
Sampai akhirnya berteriak Nabi Nuh, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai ananda, ayo naik, air bah akan menghancurkan dirimu. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayahanda, udahlah, pergilah saja sama umatmu. Dede akan naik ke gunung, insya Allah akan selamat. Masih bangkang saudara, cukup sudah. Cukup sudah. Singkat cerita, kan andi neraka. Jangan bangga siapa orang tua kita. Jangan bangga siapa kakak kita. Tidak ada jaminan. Saudara yang dimuliakan Allah. Betul zaman. Ada lagi nyantren baru setahun. Kalau bahasa pesantren dikasih jarban. Tahu jarban nggak? Kesrek. Tahu kesrek nggak? Yang suka gegatelan tuh. Itu santri tuh kalau dikasih gatel-gatel ilmunya masuk. Oh pesantren apa nih? Katanya bersih. Anak saya gudigan. Sabar. Ntar dikasih gatel. Ada lagi tuh ujiannya. Ampe sendal hilang. Ember dibetak orang. Punten ampe underwear bagian dalam hilang juga. Coba itu. Makanya pada bukuman begitu tuh. Saudara yang saya muliakan, tahan banting. Itulah dunia pesantren. Nanti digempur di dunia masyarakat nyata, kau akan menjadi orang yang sabar. Sabar. Ada ujiannya nanti nih. Lagi ngaji, bini minta kondangan kagak ngaji. Lagi enak-enaknya ngaji, buat bensin, ngurangin jatah bini. Sampai bini minta cerai, hati-hati. Anak yang begini, istri yang begitu, ini cobaan. Entah dari sini, entah dari situ. Sabar. Sabar. As-sabru kasibri. Murun fi mazakatih. Lakin awakibahu ahla minal asal. Sabar itu seperti sibir. Apa itu sibir, saudara? Sibir itu buah yang sangat pahit. Brontowali. Pahitnya luar biasa. Ingat. Sekalipun rasanya pahit. Lakin awakibah. Nanti akhirnya sering kita konsumsi itu. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Tahu madu? Jangan madu asli, bahaya urusan. Madu palsu, manis, tapi pahitnya brontowali, pahitnya biji buah mahoni akan menetralisir diabetes kita. Netral kita punya gula darah, insya Allah seger, prima kita. Sabar. Yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan pesan moral daripada ayat ini adalah wajib sosok seorang murid mempunyai guru. Makanya pepatah dari Timur Tengah, man la syaikh lah fa syaitan syaikhuh. Siapa orang yang berguru tapi dari kitab saja, fa ilmuhu inda ahli ilmi kal adam. Maka ilmunya di sisi ahli ilmu seperti tidak ada, dan gurunya adalah syaitan. Sekalipun yang dibaca Al-Quran, sekalipun yang dibacanya hadis sahih, tanpa pembimbing bahaya. Satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah. Jangan kau dekati salat sehingga dalam kondisi kau sedang mabuk, sehingga kau mengerti apa yang kau katakan di dalam salat. Maka salah guru karena enggak punya guru. Berarti kalau kita selama ini sholat, kita nggak paham apa yang kita ucapkan, maka kita dalam kondisi mabuk. Nggak usah sholat, bahaya. Yang terakhir, saudara, pesan daripada Abdullah ibn al-Mubarak, seorang tabi'in yang dikadar langsung oleh sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, berkata, Al-isnad minad din. Sanad atau mata rantai menuntut ilmu sampai kepada Rasulullah. Itu urusan agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya ada orang tidak punya guru yang ilmunya tidak sampai kepada Rasulullah, tidak pernah berjumpa, bertalaki, maka akhir zaman nanti orang akan semena-mena mengatakan sesuatu saenake dhewe.
pada akhirnya menjerumuskan umat, bukan sekedar sesat mereka, tapi menyesatkan umat. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.